ada panduannya. Baik, kita sedikit kita beri pemahaman, kita buka ayat yang baru kita baca tersebut, yaitu surat As-Sajdah. Surat yang sangat istimewa, yang Nabi senantiasa membacanya di subuh pagi hari dari Jumat, yaitu di rakaat pertama, dan membaca surat yang di rakaat kedua, surat Al-Insan, yaitu surat nomor 76. Ya. Maka dari itu usahakan kita hafal, ya. Jadi usahakan kita hafal, dan tidak sekedar hafal bunyinya saja, tajwidnya benar saja, itu penting memang, tapi lebih penting lagi juga kita menghafal kandungan yang ada. Kenapa Rasulullah kok begitu antusias sekali? Ya, hampir setiap Jumat pagi Rasulullah senantiasa mencontohkan membaca dua surat ini, surat As-Sajdah surat nomor 30 dari rakaat pertama, dan surat Al-Insan surat nomor 76 di rakaat yang kedua. Dan di rakaat pertama nanti pada ayat 15 ada namanya sujud tilawah, ya, tilawah. Insyaallah nanti kemarin kita sudah bahas tentang sujud tilawah. Nanti kita akan lanjutkan dengan sujud syukur, ya. Kemudian sujud sahwi. Jadi sujud-sujud yang diajarkan di dalam agama kita pelajari sehingga kita mengerti. Memang grup ini bukan grup ngobrol, ya. Ini kita grup, ya, meskipun ngobrol, tapi obrolan kita adalah obrolan yang berbobot, begitulah paling tidak. Jadi ayat yang ke-7 itu menjelaskan ayat yang ke-6 sebenarnya, ya. Siapakah Azizir Rahim itu, ya? Siapakah yang Maha Perkasa dan Maha Pemurah itu, ya? Perkasa dan Maha Penyayang di sini. Siapakah itu? Yang Azizir Rahim itu allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu, ya. Dialah yang telah memperindah segala yang diciptakan. Jadi segala ciptaan Allah tidak ada yang kurang, tidak ada yang tidak sempurna, tidak ada yang jelek, tidak ada yang cacat, tidak ada. Jadi umpamanya kita melihat seorang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki misalnya, atau barangkali mempunyai cacat-cacat yang lain, buta dan lain-lainnya. Itu adalah sebaik-baik ciptaan yang diciptakan oleh Allah, tetap tidak ada siapapun makhluknya yang bisa mencontoh ciptaan Allah yang baik itu, ya. Dan semua yang diciptakan oleh Allah pasti bermanfaat, pasti ada hikmahnya, bukan diciptakan begitu saja. Karena semua yang ciptaan Allah akan menarik pelajaran buat kita, supaya kita mengerti bahwa kita itu diciptakan bukan pencipta, dan kita harus mengabdi, menyembah, beribadah kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata tauhid itu menjadi passwordnya, menjadi kunci pembukanya. Kita bisa nanti akan selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tauhidnya cacat, maka kita bagaimanapun juga kita tidak bisa langsung ke dalam surga, insya Allah, ya. Kalau kita tauhidnya bermasalah, maka dari itu belajar tauhid harus benar-benar mengerti, faham, dan diamalkan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, ciptaannya adalah sebaik-baiknya, yang seindah-indahnya. Tidak ada yang tidak indah ciptaan Allah ini. Ya Pak, kita lihat, kadang kita lihat orang yang indah, yang bagus tuh orang yang tampan, orang yang cantik saja, atau pemandangan yang itu semua sebenarnya indah. Kita lihat kecoa pun misalnya, ya, coba perhatikan. Allah meletakkan alat deteksi namanya sungutnya itu, sehingga bisa mengetahui sekelilingnya siapa yang bisa menciptakan seperti kecuali dia. Tidak ada. Itulah masalahnya, bahwa Allah sebaik-baik pencipta, ahsanu, ya. Ini alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu, dan Allah menceritakan dan penciptaan manusia wabada, dan Allah memulainya khalqal insan, menciptakan manusia itu min tin, dari tanah, atau di sini dari saripati tanah. Kalau kita
dari terjemahkan, oh Nabi Adam alaihissalam ya dari tanah. Kalau kita dari saripati tanah. Tanah saripatinya dihisap atau diambil akar-akar tanaman menjadi buah yang kita makan. Dan dari buah itulah nanti sebagian akan menjadi sperma dan sel telur. Dan kalau sel telur dan sperma itu bertemu, jadilah kita namanya manusia ini. Jadi Allah menjelaskan bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah, dan kita itu fi ahsani taqwim, diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan Allah, ya. Di sini disebut ahsana kulla syai'in khalaqahu. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sangat indah, ya. Kemudian wa bata khalqal insani min tin, Allah menciptakan manusia itu pertama kali Nabi Adam dari tanah. Maka bukan dari kera. Ya. Asal manusia itu bukan dari kera yang berevolusi jadi manusia. Kenapa? Karena ternyata kera-kera sekarang itu masih banyak. Nggak ada satupun berita bahwa ada satu kera yang berubah jadi dari manusia, tidak ada. Ya. Maka teori-teori manusia itu ya jelas lemah dan salah. Ya. Meskipun barangkali dibenarkan dengan akal. Ya. Akalnya mereka ini. Kemudian ayat yang ke-8. Setelah itu, summa ja'ala naslahu. Kemudian aku jadikan keturunannya, keturunan manusia dari anak Adam dan Hawa ini, ya, dari nenek moyang kita itu, summa ja'ala naslahu min sulalati min tin, dari saripati tanah atau dari air mani tadi. Yang min sulalatin mimma imahin, dari air yang sangat hina. Jadi air itu bakalnya manusia itu seandainya dibawa dan ditawarkan kepada orang-orang ini, tidak ada yang tertarik untuk menyentuhnya bakalnya ini. Tapi kalau sudah jadi manusia, menjadi anak yang tampan, yang cantik, ya, bayi yang lucu, semua itu menginginkan. Itulah Allah yang menciptakan, ya. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin, dari sari tabrik tanah dan dari air yang hina. Setelah terjadi pembuahan sel telur, ya, dan spermatozoid di situ, ya, summa sawwahu, kemudian dia menyempurnakan ciptaannya. Di dalam perut ibunya, di dalam kitab Arba'in, kitab yang hadis yang keempat, ya, kitab Arba'in hadis yang keempat, manusia itu setelah berada di dalam rahim seorang ibu, ya, seorang ibu 4 bulan atau 4 bulan atau berapa ya, 4 bulan atau 120 hari, ya, itu Allah Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruhnya, ya. Summa sawahu wa nafakha fi miruhihi, ya. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya atau ruh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada jabang bayi ini, sambil ditetapkan 4 ketetapan yang akan dijalani manusia termasuk kita itu, yang tidak akan berubah nanti sampai besok hari kiamat. 1, ajalnya, ya. Ajal kita sudah ditetapkan, kalau belum masanya, ya, mesti akan selamat, ya, tidak akan mati. Maka dari itu datangnya rezeki katanya sama dengan datangnya kematian. Ini tidak bisa dibendung dan tidak bisa diharapkan. Kalau sudah waktunya datang rezeki, Allah mesti kasih rezeki, mau usaha atau tidak usaha, ya. Kadang-kadang orang sakit saja, ya. Orang sakit justru mendatangkan rezeki yang banyak. Coba rasakan kadang-kadang. Ada tetangga, simpatisan, teman, saudara, ya, menolong bantunya. Rezekinya itu dikeluarkan dari sana. Jadi ajalnya sudah ditetapkan, yang kedua rezekinya. Ya. Yang ketiga sudah ditetapkan, ya, perbuatannya. Dia itu nanti akan jadi orang yang pengusaha, dokter, ya, kemudian akan jadi ahli ini dan seperti yang lainnya. Kafir, mukmin, sudah selesai menurut ilmunya Allah, bukan menurut pikiran kita, ya, menurut ilmunya Allah. Itu sudah selesai bagi Allah dan malaikat suruh mencatatnya.
Ingat, manusia itu senantiasa berada di lingkaran takdirnya. Jadi sebagaikan lingkaran, dia tidak akan bisa keluar dari takdir yang ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Kemudian kata Allah Ta'ala, setelah ditiupkan waja'alalakumus sam'ah, dan Allah kalian menjadikan sam'ah pendengaran. Ya. Karena apa? Dengan pendengaran nanti ada nasihat, ada tausiah, ada pelajaran yang bisa ditangkap lewat telinganya sehingga bisa beriman kepada Allah. Wal absara, dan penglihatan, wal afidah, dan hati. 3 fungsi yang menyebabkan kita beriman, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Oleh karena itulah orang yang tidak menggunakan ketiganya tersebut, penglihatan, pendengaran, dan hatinya, atau hati, penglihatan, dan penglihatan, maka mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka besok. Ya. Coba kita lihat sebentar Mas Andi. Ya. Mas Andi ada enggak ini? Langsung live Ustadz, langsung keluar ada kegiatan. Oh ya, maka Budwi aja. Budwi aja. Oke. Ya, surat Al-A'raf ayat 179. Jadi Ustadz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata. Surat Al-A'raf 179. Oh, 179. Dengar saya 79-nya Ustaz. Ya, 100-nya hilang ya, Bu. Ya, Ustaz. Punten. Ini udah 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih besar lagi, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah, lalai. Iya, jadi kalau menurut ayat itu, ya, yang menyebabkan masuk neraka itu hati, pendengaran, dan penglihatan dan pendengarannya nggak berfungsi. Ya. Maka dari itu meskipun dia ikut ngaji berapa tahun, ya nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan itu tidak ada manfaatnya. Ya. Ilmu tidak akan bisa masuk kepada hati yang kotor, hati yang tidak bersih, tidak bisa. Ilmu-ilmu yang baik. Kalau ilmu tidak masuk, maka susah. Itulah sebabnya kepada muridnya Imam Syafi'i, ilmu itu adalah nur. Ia akan dapat dicapai dengan hati yang takwa dan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Ilmu adalah nur, cahaya dari Allah. Ia akan dapat dicapai dengan hati yang takwa, dengan khusyuk kepada Allah. Kemudian dia pesan kepada muridnya, Imam Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris ini ya. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jauhilah maksiat, karena ia akan membebanimu hari demi hari. Ya. Maksiat itu akan menghalangi kita dari rezeki yang halal, dari ilmu yang bermanfaat, dan dari banyak kebaikan. Ini. Maka jauhilah sejauh-jauhnya. Dan besok orang yang akan dekat kepada Allah Ta'ala, ya, kalau kepingin kita tahu ya, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, ini adalah orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Jadi orang yang bisa dekat kepada Allah hanya orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Cirinya apa? Cirinya satu, orang itu berilmu. Ya. Orang bodoh itu ya jelas, mereka tidak dapat pertolongan Allah. Karena kalau orang sudah bodoh, ibadahnya salah, ya, ibadah kepada Allah nggak ngerti, ya. Kita di rumah aja apa? Saya bermakmum dengan imam di Masjidil Haram misalnya, dengan apa? Nyetel TV, ya kan nggak ngerti, ya. Dikira benar. Jadi orang yang dekat dengan Allah pada hari kiamat nanti adalah orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah dengan satu,
cirinya memiliki ilmu yang sahih, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, pemaaf. Jadi orang yang suka memaafkan orang lain itu adalah orang yang nanti akan dekat dengan Allah atau suka mengampuni. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas, dan memaafkan manusia itu nanti dekat kepada Allah di akhirat, ya. Yang ketiga, cirinya orang dekat kepada Allah murah hati, ya. Gampang suka menolong, memberi, hatinya selalu lembut dan seterusnya itu. Yang keempat, saya singkat aja, yang bijaksana. Ya, tidak terlalu kaku di dalam hidup ini, di dunia ini, dan dia memanfaatkan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya pembelanjaan. Bijaksana dia, ya, menyikapinya. Yang ketiga, yang kelima, memiliki rasa belas kasih terhadap sesama. Jadi bukan orang yang mentalan. Biasanya orang itu enek sing mentalan. Ya. Udah, ya, nggak mau peduli tetangganya, temannya, bahkan barangkali anaknya ada kesulitan, dia bisa menolong, nggak mau peduli. Ya, itu bukan. Yang akan dekat kepada Allah memiliki rasa belas kasih. Ya. Yang keenam, baik, ya, pada sesama. Nanti kita akan bahas, ya, ada pergaulan ini, ya, nanti dengan adab tetangga. Ini ternyata sangat menarik sekali, tapi namanya Al-Quran ya terus menarik kalau kita baca ini. Yang keenam, baik pada sesama. Jadi meskipun kepada muslim, non-muslim, siapa saja seperti Rasulullah. Karena mereka berada di dalam Madinah dulu, semuanya dalam perlindungan Rasulullah. Ada Yahudi, ada Nasraninya, ada Bani Nadir, Bani Quraidah, dan ya, mereka di sana bahkan ada orang munafiknya. Semua mendapat kebaikan dari Nabi. Baik kepada sesama. Kalau salah ya dihukum, namanya salah. Yang terakhir adalah bersikap lemah lembut kepada sesamanya. Ya, lemah lembut. Jadi memang di situ terkumpul akhlak-akhlak yang mulia. Kita kembali kepada ini. Ayat yang ke-9 tadi. Qalilan ma tashkurun, tetapi setelah diberi pendengaran, penglihatan hati, sedikit sekali yang bersyukur atau menggunakan 3 fasilitas itu untuk beriman kepada Allah. Untuk taat kepada Allah, untuk patuh kepada Allah. Kalau sudah mempunyai akal, mempunyai kekayaan yang dimilikinya, menurut dia berdasarkan ilmu yang dimilikinya, maka dia akan tidak dekat kepada Allah, malah jauh dari Allah. Tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, tapi justru digunakan untuk bermaksiat atau durhaka kepada Allah. Tatkala diingatkan mereka, ingat hidupmu itu terbatas, bahwa kamu nanti akan diakhiri dengan kematian. Waqalu, mereka itu menjawab, idza dhalalna fil ardi a'inna fi khalqin jadid. Apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Apakah benar diciptakan lagi? Hayata lima takulun. Jauh sekali dari mereka yang katakan nggak masuk akal. Masa ya sudah hancur jadi tanah, mereka itu akan dihidupkan kembali. Ya, jadi ini waqalu aizadulana, dan mereka berkata, ya, menjawab tatkala diingatkan, aizadulana, apakah kalau kami terhancur fil ardi di bumi ini, ya, tulang-tulangnya sudah hancur, kulitnya sudah hancur, dagingnya sudah hancur, inna, apakah sungguh-sungguh kami ini lafi khalqin jadid, apakah diciptakan dengan ciptaan-ciptaan yang baru, ya, yang nanti katanya suruh mempertanggungjawabkan. Hakikatnya kata Allah, balhum, bahkan mereka itu kalau diingatkan biliko irobim, dengan pertemuan dengan Rabb mereka, kafirun, mereka ingkar, mereka tidak percaya. Oleh karena itu enteng saja berbuat maksiat. Kenapa? Kita itu tidak ada pertemuan sama Allah, tidak ada. Ya? Kita hidup ya sudah, ya, hidup itu ya
ma iya ila hayatuna dunya namutu wa nahya, ya. Wa ma yuhlikuna ila dahr. Hidup itu di dunia saja, nggak ada hidup di akhirat, itu tidak ada. Yang membinasakan kita apa? Ya masa, kalau sudah masanya sudah selesai, ya. Maka diingatkan dalam ayat 11, ya, itu pertama kali, ya, yang harus diperhatikan kata Allah Ta'ala, ya, kul katakan kepada mereka, nanti suatu saat yatawafakum akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat maut. Orang mengatakan malaikat Israel, tapi yang ada di dalam Al-Quran bukan malaikat Israel, tapi malakul maut. Israel mungkin dalam dari hadis-hadis, entah posisinya hadis soki atau tidak soki, tapi ada keterangan dari hadis. Tapi kalau dari Al-Quran, tidak ada malaikat Israel, itu tidak ada, ya, yang mencabutnya itu malakul maut, ya. Kul katakanlah yatawafakum akan mewafatkan kalian malakul maut, malaikat yang ditugasi untuk mencabut roh ini, Allah diukila yang diperintahkan, diwakilkan bikum untuk kalian, untuk mencabut roh kalian. Setelah itu summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah. Nah, dengan demikian sudahkah kita mempersiapkan, ya, persiapan-persiapan yang layak kita hadapan kepada Allah, ya, untuk menghadap kepada Allah nanti bekal-bekal di dunia ini. Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu di dalam surat nomor berapa? 66, ya. Ya, 66 ayatnya adalah ayat yang ke-6. Kemudian juga diterangkan di dalam surat nomor 59 ayat yang 18, Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Semua ada di sana. Nah, marilah sekarang kita masuk kepada materinya, bahwa bagaimana pergaulan manusia, ya, sesama tetangga, saudara, ya, baik sesama muslim atau tidak sesama muslim, yang dibenarkan menurut syar'i. Dan bagaimana arahnya, ya, maka di sini akan saya bacakan beberapa poin-poin, ya, yang menyebabkan kita disuruh atau diperintahkan berbuat seperti ini. Kalau kita ingin sukses, ingin dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia, ya, maka dari itu kadang-kadang ada, kalau kita lihat dalam hadis nomor 23, barangkali di dalam kitab Arba'in itu, ya Rasulullah terangkan kepada saya bagaimana caranya supaya aku ini dicintai oleh Allah. Amal apa yang saya kerjakan, namun juga dicintai manusia. Jadi dicintai oleh Allah dan sekaligus dicintai manusia, ya. Maka karena apa? Biasanya orang itu kalau takut memegang syariat yang benar itu dibenci manusia, dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang hura-hura, kemudian ngobrol uangnya, melacur dan judi dan lainnya, dicintai temannya, ya, tapi dibenci oleh Allah. Ini apa amal yang harus kita kerjakan, sehingga kalau kita amalkan, aku itu dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Baiklah, ini ringkasannya saja, nanti dilihat di dalam hadis, barangkali hadis Arba'in insyaallah, ya. Ini kalau nggak keliru, hadisnya nomor 23. Ya, hadisnya nomor 23. Ada yang punya hadis? Ibu punya? Saya nggak ada, Ustaz. Ya sudah, kalau nggak ada dilewati aja, nanti aja. Ini isinya, kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, zuhudlah dengan dunia. Ya, tentu kamu akan dicintai oleh Allah. Kalau kamu ingin dicintai oleh orang lain, zuhudlah dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan gampang kepinginan terhadap milik orang lain. Maka kamu akan dicintai oleh manusia. Baik, sekarang kata-kata bergaul ini. Yang pertama, supaya kita sukses dunia dan akhirat ini. Satu, jangan menganggap rendah, kecil atau hina kepada siapapun. Jangan suka meremehkan. Ya, Allah kalau sing ngaji gak melok lah, ya, remeh karena dianggap
dia itu di bawah ini standar, di bawah standar ngaji, ya, nggak mau ikut aja, nggak mendengarkan aja, nggak mau, tinggalkan. Kenapa? Menganggap remeh. Kalau kita ingin sukses, jangan gampang di sini menganggap rendah, kecil atau hina kepada siapapun, baik ia masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jadi sikap itu kita tanamkan dalam diri kita sendiri supaya tidak gampang meremehkan, ya, menghina atau mungkin menjas, bahkan ini ahli neraka, ya, yang ini saja. Oleh karena kadang-kadang saya kan heran, ya, di Ashifa ini ada, ya, kalau waktu yang ini saja saya ikut, kalau ini tidak ikut lah, ya, pokoknya saya sudah belenok lihat aja, barangkali seperti jangan. Kalau kita menjadi seorang Muslim yang baik, yang sempurna, bergaulah dengan orang dengan pedoman-pedoman yang ada ini. Janganlah menganggap remeh, kecil atau hina kepada siapapun, baik ia masih hidup maupun sudah meninggalnya. Kenapa? Sebab dengan bersikap demikian, engkau pasti akan binasa sendiri, ya. Jadi kadang kita akan menganggap diri kita, ya, luar biasa, sudah mencapai derajat yang tinggi, padahal sebenarnya, ya, dirinya adalah diri orang yang hina. Engkau tentunya tidak dapat mengetahui apakah dirimu itu benar-benar lebih mulia atau berharga dari orang itu. Maka dari itu di dalam surat nomor 29, ya, Butuwi ini tugasnya, surat nomor 29 ayat yang ke-11, Allah mengingatkan kepada kita. Maka Bu, dibaca Bu. Enggak ada Ya, Ustaz, saya Ustaz, Bu Dwi mungkin, ya. Dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang beriman, dan Dia pasti mengetahui orang-orang yang munafik. 49 ayatnya 11 ya Bu. Surat 29 enggak usah tadi. 49. Ustaz tadi, Ustaz tadi ngasihkan 29. 9 ya, 29 tadi. Aku juga salah cetak lidahnya. Ayat berapa Ustaz? Ayat 11 Bu. 11 Bu Ati, monggo. Ye, Bu Dwi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang bertobat, yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya, perhatikan. Ini kita ngaji di hadapan laptop saja, ya. Soalnya saya terangkan itu saya pilihkan yang terbaik, ya, bukan pokoknya diterangkan lah wong duduk waktu kuai, bukan, ya. Saya akan terangkan nyimak, terbaik. Ustaz. Saya nyimak terus tadi ke mute. Jadi saya pas di depan juga. Iya. Ya mudah-mudahan ya begitu. Pokoknya saya percaya kalau Bu Dwi tidak pergi barangkali ya ke mute. Ya, Karena kalau saya ke mute itu tadi. Enggak bunyi. Tapi enak ini Bu Wati itu tangkas gitu. Begitu lihat Ya, langsung. tadi sudah saya japri Ustaz. Tadi siapa yang masuk monggo. Sudah saya japri tadi. Bagus ya. Jadi seperti itu. Jangan gampang meremehkan orang. Janganlah menganggap rendah atau kecil atau hina kepada siapapun, ya. Jadi kepada siapapun itu termasuk tidak boleh Ustadz menganggap kecil, meremehkan yang lain. Sehingga kalau si ini yang tanya, pokok jawabannya paling-paling nggak ngerti, ya. Tidak seperti itu. Jawablah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, karena syariat yang diajarkan itu akan berdampak pada dirinya sendiri besok di akhirat, ya. Yang kedua, jadi yang pertama tidak boleh meremehkan dan menghargai serta menghargai. Yang kedua,
Janganlah menilai seseorang itu semata-mata karena harta atau keadaan dunia yang dimiliki olehnya. Ya. Janganlah menilai seseorang itu semata-mata karena harta atau keadaan keduniaan yang dimilikinya. Ya. Jadi biasanya ini yang terjadi di masyarakat kan gitu. Nek wong sugih sungkan, ya. Maka orang semua kepengin dadi wong sugih suwate disungkani, ya. Padahal kadang-kadang tidak ada apa-apanya. Mereka tidak mempunyai ketaatan sedikit pun kepada Allah. Nah, orang yang semakan seperti ini, ya, dikatakan di dalam kitab ini disebutkan orang yang sedemikian hanya akan menghormati orang lain sebab keduniaannya saja. Ingatlah bahwa dunia itu kecil sekali, kecil pula di sisi Allah. Kecil pula segala isi yang ada di dalamnya dibanding dengan pahala yang akan diterima oleh Allah pada orang yang taat kepada Allah. Kita lihat di dalam surat nomor 28. Surat 28, ya, bukan 48, bukan 38, 28. Ya. 28 Ayat 61 dan 62. Monggo dibaca. Juga berarti surat 28 ayat 61. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. 62. Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah. Maaf Bu Dwi, buat 60-61 ya. Tuh. 60-61. Ke atas naik. 60. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan yang diberikan kepada kamu, maka itu adalah kesenangan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedangkan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kamu mengerti? Dibaca lagi yang 61, ya Ustaz. Yeah. Maka apakah sama orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu dia memperolehnya dengan orang yang kami berikan kepadanya kesenangan hidup duniawi. Kemudian pada hari kiamat, dia termasuk orang-orang yang diseret ke dalam neraka. Allah ngejak bicara kepada kita di sini. Wama utitum, dan apa saja yang kuberikan kepada kalian mingsain, berupa sesuatu apapun, pangkat, kedudukan, harta, ya, kemuliaan, misalnya terkenal, viral, macam duitnya wakeh itu, ya, mingsain famataul hayatud dunya, itu sebenarnya kenikmatan dunia saja, artinya kenikmatan yang rendah, bukan kenikmatan yang sesungguhnya yang perlu kamu kejar, bukan. Itu kenikmatan yang rendah. Nah, dunia itu maksudnya rendah, ya. Wa ma indallahi, dan apa yang di sisi Allah yang dijanjikan oleh Allah, yakni surga, ampunan dan segala kenikmatan itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, ya. Sekarang diingatkan harta kekayaan yang dimiliki orang, kalau kita ngelirik tetangga kita, mobilnya bagus, rumahnya indah, ya, kemudian jabatannya tinggi, seorang semua menghargai, tapi mereka nggak pernah ke masjid, nggak pernah mengerjakan sholat, ya, apalagi harta yang besar itu tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Kita tidak usah iri, karena kata Allah Ta'ala itu adalah kenikmatan dunia yang kecil saja, ya. Itu perhiasan, seperti ada seorang kelihatan cantik itu supaya cantik apa? Pakai lipstik, kemudian pakai bedak yang model ini dan ini, tetapi sebentar kalau mereka sudah misalnya berwudu, raut gitu, sudah hilang semuanya. Itu memang perhiasan. Tapi apa yang di sisi Allah nanti? Bagi orang yang beriman dan percaya kepada Allah, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kamu nggak bisa menggunakan akal? Kenapa yang kamu kejar kok dunia, sedangkan akhiratnya kamu tinggalkan?
apa kamu itu? Ya, ada masalah apa di dalam dirimu itu? Kok sampai nggak ngerti bahwa Allah menyiapkan sesuatu yang baik, hidup di dunia itu tidak lama, ya. Seperti kalau saya sekarang saya rasakan sudah 71 ini, sebentar lagi kita akan pergi menuju kepada Allah, dan Allah menyiapkan sesuatu yang baik, ya. Maka dunia itu tidaklah menjadi kebanggaan bagi mereka atau siapapun, apakah tua atau muda sebenarnya, karena yang muda pun juga bisa jadi tua di sini. Kemudian setelah itu ayat 61 diajak berbicara kita sama Allah. Cobalah kalau kita membaca Al-Quran ini, kemudian mengerti maknanya ini, kita renungkan dan kita anggap sebagai kita sedang dinasihati oleh Allah Ta'ala. Afaman, apakah orang yang wa'adnahu, kami janjikan dia, ya, wa'dan hasanan, janji yang baik, yakni surga dan segala macam fasilitas, keselamatan, kedamaian di dalam surga ini, ya. Afaman wa'adnahu dan hasanah wa walakihi, dan dia nanti akan mendapatkan besok di akhirat. Karena sudah dimulai dari di dunia takwa kepada Allah. Kaman samakah dengan orang, ya, kaman samakah dengan orang, mata nahu kami berikan kenikmatan, iya di dunia itu, mata al hayatu dunia, segala macam kemewahan keduniaannya, apapun punya, ya, yang diinginnya bisa, ya. Opo kang sinejotik teko apa kang kinipto dadi, ya, semua yang diinginkan pasti terlaksana, ya. Ini, ya, seperti itu kata Allah Ta'ala. Suma kemudian dia besok yaumal kiamah, dari kiamat setelah pengadilan, minal muhdarin, termasuk orang yang diseret ke dalam neraka. Sama enggak ya kira-kira orang yang seperti itu, ya. Yang satu dijadikan surga, ya, dengan segala macam fasilitasnya, yang satu hanya diberikan oleh Allah kenikmatan dunia. Barangkali kalau kita, ya, rata-rata kalau disuruh milih, ya penting nih dunia senang enak, semuanya dapat gampang dan mudah, ya. Akhirat nanti saja, ya. Padahal sebenarnya khairu abqa afala ta'qilun, lebih baik dan lebih kekal, apakah kamu tidak punya akal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi yang kedua tadi, janganlah menilai seseorang itu semata-mata karena harta atau keduniaan yang dimiliki olehnya saja, jangan, ya. Tapi nilai yang hakikat manusia yang sesungguhnya secara utuh. Itu, ya. Tadi kemudian dilihat satu lagi ayat yang ke-64, suratnya 29, ya. Suratnya 29. Karena kita kalau ngaji Quran, ya, enggak macam-macam. Monggo, Bu. 29:64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Iya. Jadi kalau kita tahu dunia itu bukan tujuan kita. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini, ya, kata Allah Ta'ala, ilalah lahun walaib, kecuali main-main dan senda gurau dan main-main saja. Orang senda gurau kan gak sungguh-sungguh, permainan kan segera berakhir, dan setelah berakhir tidak ada apa-apanya. Orang main catur, orang main sepak bola, bola dikejarin, setelah itu tidak ada namanya permainan, nggak ada nilai yang besar, ya. Namun Allah menunjukkan wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat, yakni surga itulah lahir hayawan, itu hidup yang sesungguhnya, hidup yang tidak pernah mati, senang yang tidak pernah sedih, ya kan, muda yang tidak pernah tua, ya. Itulah hidup yang sesungguhnya dan tidak ada kesulitan, semua dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Maka apakah yang dijanjikan seperti itu kita masih ragu-ragu, ya. Wa inna daral akhirah, dan sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah kehidupan, ya. Laukanu ya'lamun, kalau mereka punya ilmu, kalau ngerti, ya. Karena kalau tidak punya ilmu, ya sudah tidak dibahas gitu, ya. Nah, yang ketiga,
Sekarang kita lanjut tadi. Yang ketiga tadi, yang kedua, janganlah menilai seorang itu karena semata-mata harta ya, dan segala keduniaan yang dimiliki. Yang ketiga, jangan sekali-kali engkau menjual agamamu kepada orang lain semata-mata karena engkau menginginkan atau mendapatkan benda keduniaan padanya. Jadi umpamanya seorang ulama disuruh memberi fatwa, ini mestinya haram, disuruh mengatakan halal. Kalau berani mengatakan halal, nanti diberi uang, diberi kedudukan, bahkan dijamin segalanya. Karena dia dipercaya oleh umat. Jangan seperti itu. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, jangan menyembunyikan apa yang sudah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran, terangkan. Jangan hanya karena kedudukan nanti menjadi rendah atau menjadi berkurang dunianya, maka akhirnya kita mengatakan ya, yang diterangkan oleh Allah itu disembunyikan, kemudian yang diterangkan adalah pendapatnya sendiri. Kita lihat ya, ada dulu di zaman di zaman Al-Quran diturunkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang ahli kitab itu sukanya menulis di dalam kitabnya itu dengan tangannya sendiri. Kadang tuh kemudian dikatakan ini dari Allah ya. Sama dengan kadang-kadang kita datang kepada ustadz atau siapa saja, dituliskan ini, mantra ini, lafal ini, disuruh baca ini, taruh di sini, nanti rezekimu akan banyak dan seterusnya ini ya. Mereka itu menjual ya ayat-ayat Allah Ta'ala ya. Coba kita perhatikan ya. Ya di dalam surat Al-Baqarah 174 175. Surat Al-Baqarah surat nomor berapa, Bu? 2. Waduh, pintar sekali. Ya, betul sekali. Suratnya 2 ya. 174. Al-Baqarah aja enggak apa ya. Kasihan ini. 174 Ustaz. 174 dan 175. Oke. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah. Mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Digudak oleh Allah Ta'ala ya. Kata Allah Ta'ala, innalladzina yaktumuna. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna, mereka menyembunyikan ma'anzalallahu, apa yang diturunkan oleh Allah. Hukum-hukum Allah yang begini, disembunyikan. Sebenarnya dia sudah mengerti kalau ini nggak boleh, kalau ini perbuatan yang dilarang tapi disembunyikan. Demi apa? Demi kedudukan dia. Ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, dari apa yang ada di dalam kitab. Ajaran ada yang di dalam kitab. Kalau orang Yahudi itu yang di dalam Tauratnya disembunyikan, bahwa nanti Nabi Muhammad, Nabi terakhir akhir zaman ini ya, yang akan diturunkan itu mereka tidak ceritakan kepada umatnya. Wa yastaruna, dia menukarnya bihi ya, ayat-ayat Allah itu sama nangkolilan, dengan nilai yang rendah, yaitu dunia saja. Jadi dunia itu nilai yang rendah. Ulaika, mereka itulah mayakuluna, tidaklah memakan hasil ya yang dihasilkan dari memberi fatwa atau menjual ayat-ayat Allah itu. Mayakuluna, tidak makan di dalam butunihim, perut mereka, ilanar, kecuali api. Jadi kalau kita barangkali ya, ini khomer boleh dijual di daerah ini, kalau di daerah ini tidak boleh misalnya. Karena apa? Di sini mayoritas non-muslim, maka di sini boleh halal dijual. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Mengatakan mayoritas itu kan ada orang muslimnya. Kalau dia mengatakan halal berarti dia makanan yang diharamkan oleh Allah jadi halal. Maka kata Allah Ta'ala, hasil memberi fatwa itu, mayakuluna fi butunihim, tidaklah makan dalam perut mereka, ilan narab, kecuali api. Ini diterangkan oleh Allah hasil dari perbuatan itu. Wala yukalimuhumullahu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat tidak diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Orang kalau tidak diajak bicara oleh Allah, menunjukkan Allah murka kepada dirinya itu. Wala yukalimuhullahu yaumal qiyamah,
Wala yuzakihim, dan mereka tidak juga dibersihkan, disucikan. Dosa-dosanya tidak ada yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Walahum azabun alim, bagaimana akhirnya mereka mendapat siksa yang sangat pedih. Maka itulah Allah mengatakan ulaika, mereka itulah ya, alladzina, orang-orang yang ya, istarawuddolalata, yang lebih memilih kesesatan atau membeli kesesatan biluda dengan petunjuk. Dia sudah mendapat petunjuk karena petunjuknya nggak diterangkan, yang diterangkan sesuatu yang sesat ini. Ya. Wal adzaba bil maghfirah, dan dia lebih memilih siksa Allah daripada ampunan Allah. Karena berani menerangkan hal-hal yang dilarang oleh Allah diperbolehkan, yang diperbolehkan oleh Allah termasuk dilarang. Kata Allah di dalam ujung ayat itu, fama asbaruhum alan nar, alangkah sabarnya, alangkah tahannya dia masuk ke dalam neraka. Ya, maka dari itu di dalam yang ketiga ini, atap yang ketiga ini, jangan sekali-kali engkau menjual agamamu kepada orang lain semata-mata karena engkau menginginkan mendapatkan benda keduniaan daripadanya. Jikalau hal ini engkau lakukan, maka engkau dipandang sangat hina oleh orang-orang yang memberimu keduniaan itu ya. Justru ini sudah di WI ya, senengannya dunia. Kalau datang sini sangat nih, jaluk sang ustad misalnya, saya misalnya. Kalau sana, paling gak burung gak tekek ini jaluk sangu kira mulehku ya. Siapna sangune sepira lah ya. Itu hina ya, orang seperti itu. Dapat pula terjadi bahwa pada suatu ketika engkau tidak lagi diberi harta dunia olehnya, sebab engkau telah dipandangnya tidak berharga sama sekali di mata mereka. Jadi kalau kita berteman, bersaudara itu selalu yang dilihat adalah aku dikei apa ya, nanti diberi apa ya kalau sudah ke sana. Ya, kita boleh kalau diberi boleh diterima, tapi mengharap-harap pemberian orang itu dilarang di dalam agama kita. Yang keempat, janganlah engkau menentang orang lain sehingga pertentangan akan tampak menyolok sekali. Jangan gampang menentang. Jadi kalau di kampung sudah ada peraturan, ya padahal peraturan kamu tidak senang, nggak usah ditantang sudah. Ya, misalnya di kampung ini kok dikasih banyak jendulan misalnya di kampung ini, kita nggak setuju ya sudah ya, tidak usah mentang-mentang seperti ini. Inilah cara bergaul dengan bermasyarakat supaya kita di dalam masyarakat ini menjadi orang yang dihormati oleh orang dan kita bernilai di sisi Allah Ta'ala. Janganlah engkau menentang orang lain sehingga pertentangan akan tampak menyolok sekali. Terkecuali kalau engkau melihat orang itu yang melanggar hukum Allah, ya terjadi perzinaan misalnya, perjudian di sana, ya kamu tentang, ya otomatis ya, karena itu Allah memerintahkan kita untuk mencegah kemungkaran itu ya. Yang kelima, jangan engkau sudah merasa puas dengan pujian yang diberikan oleh orang lain. Nah ini ya, kadang-kadang kita merasa puas dengan dipuji. Ini wah, kalau saya mesti begini, kalau saya mesti begini, orang banyak memuji saya. Diingatkan di sini, jangan kau sudah merasa puas dengan pujian yang diberikan oleh orang lain di hadapanmu, atau kegembiraan yang dihadapkan terhadap. Jadi kadang-kadang ada orang, wah aku senang melihat sampean, kalau sampean, waduh, melihat saja sudah rasanya macam-macam seperti itu. Kita jangan sampai terpana seperti itu. Sebab mungkin sekali yang demikian itu bukan dilakukan dengan keikhlasan hatinya. Itu yang kita harus hati-hati melihat ini. Jadi orang itu gampang berkamuflase, gampang bermetamorfose ya, berubah-ubah itu kelihatannya kok senang dengan saya, memihak dengan saya, sering memuji saya. Ini karena di hadapanmu, di belakangmu dia tidak senang sama sekali, ya. Bahkan membencimu. Nah, ini kita harus hati-hati terhadap orang yang seperti itu supaya kita selamat. Jangan sampai kita merasa dipuji padahal dia sama sekali tidak senang kepada kita. Kemudian yang keenam, ya, ini memang rambu-rambu ya. Jangan sekali-kali engkau mengadukan hal ikhwalmu kepada orang lain, ya. Karena sedikit saja mendapat ini curhat,
kepada orang lain. Jangan sekali-kali jangan sekali-kali engkau mengadukan hal ikhwanmu kepada orang lain, sebab Allah akan menyerahkan urusanmu kepada orang yang engkau sandari itu. Jadi kalau kita bersandar, ya aku gak gue datang ini, ya aku njaluk tolong bawa apa carane, ya saya tidak bisa ini, tidak bisa ini. Jangan seperti itu. Karena nanti Allah akan menyerahkan kamu kepada orang yang kamu sandari. Padahal manusia itu lemah. Adukanlah kepada Allah di malam hari. Ya Allah, ya hari ini cicilan sudah, waktunya bayar, belum ada bayar uang sama sekali. Ya Allah, karuniakan rezeki yang mudah, yang halal, yang barokah. Ya Allah, supaya bisa mendapatkan ini. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan engkau menginginkan, ya, yang kedua, jangan sekali-kali engkau mengadukan hal ikhwalmu kepada orang lain, sebab Allah akan menyerahkan urusanmu pada orang yang engkau sandari itu saja. Yang ketujuh, ya, jangan engkau menginginkan supaya orang-orang itu selalu berusaha untuk kepentinganmu, ya. Nyuruhan. Jadi kalau kita menjadi bos itu, ya seakan-akan orang lain itu disuruh mengerjakan apa yang menjadi tanggungannya, bebannya ini. Bahkan sampai rumah tangganya, ya orang itu diperintahkan. Ini jangan engkau menginginkan supaya orang-orang itu selalu berusaha untuk kepentinganmu atau selalu ada di pihakmu. Baik dikala dalam keadaan sendirian atau bersamaan, di waktu sembunyi atau terang-terangan. Keinginan semacam ini adalah merupakan ketamaan yang penuh kedustaan belaka. Jadi orang yang seperti orang yang tamak, dikiranya orang itu semuanya berbuat pada dirinya. Ya, ini nasihat-nasihat seperti ini jarang kita dapatkan. Nah, kalau kita ketepatan membaca, kadang-kadang kita juga, ya mungkin kurang paham. Kalau kita pahami bersama-sama, Allah akan memberikan pemahaman. Yang ke-8, masih ada beberapa sedikit lagi. Jangan engkau menginginkan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ya, itu namanya iri. Ya, janganlah engkau menginginkan untuk memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Sebab dengan demikian engkau akan segera dianggap orang yang hina oleh orang lain. Irian orang itu. Ya, ada orang pengin ini, kepingin dia, ini kepingin. Ya kalau kepinginnya itu bisa diwujudkan. Kalau keinginan itu cuma sekedar ingin saja tidak bisa diwujudkan, maka apa yang terjadi bahwa dia nanti akan berbuat curang, ya, dengan tetangga ada yang lain. Jadi iri, ya itu dilarang, ya dalam agama ini. Yang ke-9, jika engkau meminta kepada seorang saudaramu untuk memenuhi sesuatu yang engkau perlukan, sekiranya ia suka melaksanakan, maka ia adalah saudaramu yang benar-benar dapat diambil manfaatnya. Jadi kalau kita mengambil teman kita, ternyata kita dalam kesulitan. Waduh, ya, saya tidak bisa ke rumah sakit, anak saya dibawa ini, ya. Barangkali di sini ada teman-teman yang bisa menolong saya. Langsung orang itu menyodorkan, saya ada mobil ini bisa dipakai, silakan pakai. Dengan ketulusan hatinya, maka orang seperti itulah boleh dijadikan oleh saudara atau teman. Ya. Yang ke-10 ini, ya. Jangan terlampau berusaha untuk menasihati seseorang yang agaknya sudah tidak dapat lagi menerima nasihat. Ya, ini kadang-kadang kita suka orang itu dinasihati, sudah tidak suka sudah dinasihati. Tidak perlu saya tidak perlu nasihat itu. Tapi dinasihati, ya itu tidak usah sudah. Ya. Jadi misalnya memang tidak mau, ya sudah biarkan saja. Ya, jangan terlalu berusaha untuk menasihati seseorang yang agaknya sudah tidak dapat lagi dinasihati, menerima nasihat, sebab akhirnya ia tidak akan menerima nasihatmu itu atau bahkan menjadi musuhmu. Orang itu kalau dinasihati, kadang-kadang ada ustadz ceramah di masjid itu,
nggak senang, begitu mau naik itu nggak senang, ya. Nah ini lebih baik kita sudah nggak usah ceramah aja di situ, karena memang nggak disenangi. Tapi kalau yang nggak senang 1, 2, 3, yang senang banyak ya masih kita kerjakan, karena amar ma'ruf nahi munkar itu diperlukan ini, ya. Kalau orang yang seperti itu katanya di sini, ya hendaklah kau nasihati dengan sindiran-sindiran saja, dengan menceritakan sesuatu yang kira-kira bisa merubah perilaku dirinya. Ya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Masih ada nanti insya Allah suatu saat pada pertemuan lain kita akan lanjutkan hak-hak tetangga menurut Islam. Ya. Dan beberapa hal, hadis-hadis Nabi, dan beberapa yang dianjurkan kita untuk melaksanakan. Baik, saya kira sementara sampai di sini. Monggo silakan untuk dilanjutkan dengan sesi berikutnya.